Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bertemu kembali bersama MT Academy sebagai saluran pembelajaran online khususnya pada topik-topik atau materi-materi di bidang kesehatan, khususnya di kesehatan masyarakat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan kembali berbincang-bincang, berbicara tentang materi-materi yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, khususnya pada kesehatan reproduksi. Tapi sebelumnya, luangkan waktu Anda sebentar untuk menekan tombol subscribe agar Anda tetap bisa menikmati channel ini untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan apabila saya akan mempublish materi-materi kembali yang tentunya dapat menambah wawasan pengetahuan kita bersama. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai kesehatan perempuan pada masa kehamilan. Nah, kenapa kemudian kesehatan perempuan pada masa kehamilan ini menjadi satu hal yang penting? Karena terkait dengan siklus kehidupan wanita yang tentunya dalam fase kehidupannya akan menempuh banyak problematika kesehatan, khususnya dalam dimensi kesehatan reproduksi mereka. Nah, dalam hal ini pada masa kehamilan seorang ibu tidak hanya akan berusaha menjaga kesehatan dirinya semata, tetapi juga harus memikirkan bagaimana kondisi calon bayi yang ada di dalam rahim si ibu, sehingga tentunya kesehatan bayi akan sangat tergantung bagaimana cara dari seorang perempuan atau seorang ibu tetap menjaga kesehatannya dalam kondisi yang optimal. Baik, kita akan bicara lebih spesifik lagi dalam kacamata kesehatan reproduksi tentang kesehatan perempuan pada masa kehamilan. Mari ikuti di slide berikutnya. Baik, apa itu kehamilan? Sebelum kita bicara terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu dalam masa kehamilannya, maka kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kehamilan. Nah, kehamilan ini merupakan satu istilah yang digunakan untuk bisa menggambarkan satu kondisi ketika seorang perempuan mengalami pertumbuhan janin di dalam dirinya, terutama di dalam rahimnya. Nah, dalam banyak kasus janin ini tumbuh di dalam rahim. Nah, kehamilan itu pula berlangsung biasanya dalam kurun waktu 40 minggu atau sekitar 280 hari atau lebih dari 9 bulan. Nah, dari awal periode menstruasi terakhir hingga melahirkan. Nah, pada masa ini tentunya akan banyak terjadi perubahan-perubahan yang dialami pada masa konsepsi atau masa fertilisasi, mulai dari perubahan-perubahan fisik, perubahan-perubahan psikologis. Hal ini juga dikarenakan terdapatnya pengeluaran hormon yang spesifik dan akan menimbulkan gejala dan tanda kehamilan sebagai tanda dugaan kehamilan. Dan tentunya pada masa ini pula maka kesehatan ibu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Nah, apa saja yang menjadi dugaan kehamilan seorang perempuan? Dalam tanda yang menjadi
patokan bahwa seorang perempuan itu mengalami kehamilan, biasanya paling sederhana itu apabila tidak datang bulan atau mengalami amenorrhea. Tapi memang itu tidak bisa menjadi patokan yang satu-satunya, karena akan ada banyak ciri-ciri lain lagi yang tentunya akan lebih spesifik ketika tanda kemungkinan kehamilan ini dilakukan dengan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan dengan bentuk palpasi atau dalam bentuk pasti, misalnya dengan menggunakan alat canggih yang kita sering kenal dengan istilah ultrasonografi. Nah, dalam tanda-tanda yang dapat kita lihat secara visual atau dirasakan secara visual, maka ada beberapa tanda yang menjadi dugaan kehamilan seseorang. Yang pertama tadi adalah seorang perempuan sudah tidak mengalami menstruasi. Kemudian juga terjadinya satu kondisi di mana payudara terasa sakit, kemudian payudara juga ini dipersiapkan sejak semula dengan terjadi perubahan peredaran darah. Nah, kemudian perasaan biasanya juga perempuan ketika diduga mengalami kehamilan sering menginginkan sesuatu atau makanan-makanan yang khusus yang biasanya itu dapat berupa mual muntah gitu ya, yang terutama pada pagi hari. Nah, itu juga menjadi satu tanda dari dugaan terjadinya kehamilan. Nah, biasanya juga kurang adanya nafsu makan dan tidak tahan terhadap bau-bauan ya, yang kemudian bisa merangsang terjadinya satu kondisi morning sickness atau mual muntah terutama pada pagi hari. Kemudian juga terdapat pengeluaran air liur yang berlebihan, kemudian juga mengalami satu kondisi kepala sakit dan pusing, kemudian juga menginginkan makanan-makanan tertentu yang tadi kita katakan perasaan ngidam. Nah, perasaan ini adalah perasaan yang memang agak sulit untuk diterjemahkan dalam ilmu medis, karena itu hanya merupakan sesuatu yang bisa dirasakan ketika terjadinya satu proses yang disebut dengan kehamilan. Nah, dan itu satu kondisi yang memang berhubungan dengan aspek psikologis, tetapi itu juga tidak sesuatu yang salah, karena biasanya itu juga menjadi satu kebutuhan bagi nutrisi bagi si ibu hamil itu sendiri. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah mungkin pada jenis-jenis makanan. Jenis-jenis makanan yang dikonsumsi adalah makanan-makanan yang tidak berbahaya bagi kondisi janin si ibu yang berada di dalam rahimnya. Karena ada jenis-jenis makanan yang pada akhirnya bisa merangsang terjadinya kontraksi yang mengakibatkan terjadinya abortus imminens atau lahirnya bayi tersebut sebelum usia yang matang. Baik, apa yang menjadi hak-hak dari wanita hamil? Nah, ada 3 hal yang penting untuk diperhatikan yang menjadi hak-hak dari wanita ketika mereka dalam kondisi hamil. Yang pertama adalah bahwa seorang wanita yang hamil, dia berhak untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif, yang tentunya itu didapat mereka dengan satu cara yang bermartabat dan penuh dengan rasa hormat. Artinya dalam masa kehamilan mereka sangat menginginkan adanya satu pelayanan kesehatan yang ramah terhadap ibu hamil, karena kondisi mereka adalah kondisi yang spesial atau berbeda dengan kondisi-kondisi umumnya. Kemudian juga hak-hak wanita adalah
asuhan harus dapat, terutama asuhan kehamilan pada masa kehamilan ini harus dapat dicapai, diterima, kemudian juga terjangkau untuk semua perempuan dan keluarga. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah bahwa asuhan terkait dengan kehamilan seorang perempuan ini menjadi tugas yang sangat penting bagi provider dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat memudahkan, terutama dalam sisi aksesibilitas, kemudian juga terkait dengan keberadaan sumber daya manusianya, serta keramahan dalam memberikan pelayanan, sehingga masyarakat merasa bahwa terutama ibu hamil merasa mendapatkan pelayanan yang optimal dari tenaga kesehatan. Kemudian juga petugas kesehatan dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan dari seorang ibu hamil. Kemudian yang ketiga adalah wanita berhak untuk bisa memilih dan memutuskan tentang kesehatannya. Nah, terkait dengan hak mereka untuk bisa memilih dan memutuskan tentang kesehatannya, tentulah juga harus ada fasilitasi dari provider, terutama dalam hal ini adalah tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan di dalam upaya meningkatkan status kesehatan ibu dan anak yang berada di dalam rahim si ibu itu sendiri. Nah, mengingat kasus angka kematian ibu, kemudian bayi, balita tentunya masih menjadi satu PR besar bagi bangsa ini, mengingat banyak faktor yang kemudian juga perlu diperhatikan dalam upaya untuk mencegah terjadinya kematian pada masa yang akan datang. Oke, ini adalah beberapa rekomendasi perawatan sebelum melahirkan yang perlu diperhatikan. Baik, yang pertama adalah bahwa seorang ibu hamil setidaknya dia diberikan atau mengkonsumsi asam folat itu setiap harinya sebelum dan selama kehamilan, setidaknya kurang lebih sekitar 400 mikrogram. Nah, ini merupakan bagian dari hal yang penting. Suplementasi asam folat sangat baik bagi kesehatan ibu hamil dan juga kesehatan bayi yang berada di dalam rahim si ibu. Nah, keberadaan asam folat ini tidak hanya didasarkan kepada suplemen-suplemen dalam bentuk vitamin dan lain sebagainya, tetapi juga dapat diperoleh dari makanan-makanan yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya dia mengandung asam folat dan kemudian juga dengan menu-menu yang seimbang. Kemudian juga yang kedua adalah mendapatkan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini diberikan pada saat sebelum kehamilan itu terjadi. Nah, tujuannya apa? Untuk bisa mencegah terjadinya atau terinfeksinya pada penyakit-penyakit tertentu seperti misalnya cacar air dan rubella, yang kemudian itu bisa membahayakan janin yang sedang berkembang. Nah, yang memang harus dihindari adalah bahwa jangan sampai si ibu dalam masa kehamilannya mengalami satu kondisi morbiditas atau mengalami satu kondisi kesakitan, karena itu akan sangat berdampak buruk bagi kesehatan janin yang berada di dalam kandungan si ibu. Kemudian yang ketiga adalah mempertahankan berat badan dan diet yang sehat serta aktivitas fisik sebelum, selama, dan setelah kehamilan. Nah, berat badan ini menjadi hal yang sangat penting untuk selalu dikontrol, karena ketika berat badan yang kurang juga mengalami satu problem yang besar bagi kesehatan ibu dan janinnya. Berat badan yang berlebihan juga pastinya akan memiliki masalah yang besar terkait dengan proses nanti pada saat persalinannya. Nah, dan juga resiko-resiko penyakit yang lainnya yang kemudian itu bisa diakibatkan oleh karena faktor pola konsumsi yang
salah di dalam masa kehamilan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang terakhir, menghindari untuk merokok, kemudian mengkonsumsi alkohol atau penggunaan narkoba atau zat-zat adiktif lainnya yang itu dapat membahayakan kondisi baik itu sebelum, kemudian selama dan sesudah terjadinya kehamilan. Karena apalagi terlebih ketika dalam masa kehamilan, apa yang kemudian dikonsumsi oleh si ibu tentunya juga akan kemudian bisa dirasakan oleh si bayi yang berada di dalam janin si ibu itu sendiri. Nah, sari-sari dari makanan itu kemudian juga akan dihantarkan melalui plasenta ke janin yang berada di dalam rahim si ibu. Selanjutnya, ini yang penting untuk diperhatikan, bahwa ada beberapa kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam kehamilan yang dikatakan kehamilan risiko tinggi. Nah, kehamilan risiko tinggi ini kelompoknya pada kelompok-kelompok yang wanita usia atau pasangan usia subur yang terlalu muda. Nah, kenapa kemudian terlalu muda? Karena kematangan organ reproduksinya yang masih belum dikatakan layak dari sudut pandang kesehatan. Kemudian juga terlalu tua. Nah, kenapa kemudian terlalu tua? Karena terkait dengan kemampuan atau penurunan fungsi tubuh yang kemudian juga perlu diperhatikan, bahwa dalam proses persalinan unsur power itu menjadi sesuatu yang penting juga untuk di dalam proses persalinan. Terlalu muda juga akan berhubungan dengan powernya dalam proses persalinan, terlalu tua juga akan sangat berhubungan dengan kemampuan dalam proses persalinannya, sehingga ini juga menjadi hal yang penting. Terkait juga dengan terlalu tua, risiko-risiko yang akan dialami juga akan semakin besar. Risiko terjadinya komplikasi selama terjadinya kehamilan, kemudian risiko kemudian juga untuk mengalami hal-hal yang tidak diinginkan juga menjadi sangat penting untuk diketahui. Kemudian berikutnya adalah berat badan yang kurang dan lebih, seperti yang disampaikan di awal, bahwa pola konsumsi menjadi hal yang sangat penting dalam masa kehamilan ini, karena akan sangat menentukan bagaimana anak yang akan dilahirkan nantinya itu tergantung pada bagaimana cara si ibu dalam merawat kehamilannya, terutama dalam pola konsumsinya. Kemudian yang terkait dengan kehamilan risiko tinggi adalah riwayat kehamilan sebelumnya yang juga harus diketahui oleh ibu atau disampaikan oleh ibu kepada petugas kesehatan dengan pengalaman-pengalaman yang pernah dialami dalam proses kehamilan pada periode sebelumnya, agar petugas kesehatan dapat memberikan satu rekomendasi yang aman, terutama bagi si ibu dalam perawatan kehamilan pada kondisi saat ini. Kemudian yang terakhir adalah kondisi kesehatan sebelumnya yang terkait dengan biasanya penyakit-penyakit yang dialami, atau satu kondisi infeksius yang dialami oleh ibu hamil tersebut, misalnya IMS, kemudian juga satu kondisi keterpaparan infeksi dari HIV dan AIDS, yang kemudian itu juga akan sangat penting untuk diperhatikan apakah seseorang itu tetap akan melanjutkan proses kehamilannya atau tidak melanjutkan proses kehamilannya. Nah, ini juga akan berhubungan dengan nanti resiko yang akan dialami, bagaimana anak yang dilahirkan nantinya, kalaupun proses kehamilannya tetap dilanjutkan, maka bagaimana mencegah, caranya adalah mencegah supaya kemudian bayi yang dilahirkan tidak mengalami mengalami IMS atau mengalami HIV yang kemudian itu ditularkan dari ibu ke anak. Oke. Selanjutnya adalah kita bicara tentang pelayanan kesehatan masa hamil. Nah, yang perlu diketahui bahwa
pelayanan kesehatan pada masa kehamilan ini adalah merupakan satu rangkaian kegiatan yang dilakukan tentunya sejak terjadi masa konsepsi atau terjadinya satu keputusan bahwa seorang perempuan dikatakan sudah hamil hingga dia melahirkan. Bahkan tidak cukup sampai di situ, dalam periode nifas pun juga menjadi satu perhatian. Nah, tapi materi itu nanti kita akan bicarakan bagaimana pelayanan kesehatan pada masa nifas setelah masa hamil di channel atau video berikutnya. Nah, apa yang menjadi tujuan dari pelayanan kesehatan pada masa kehamilan ini? Yang utama adalah bagaimana mampu untuk memenuhi apa yang menjadi hak-hak dari setiap ibu hamil dalam pelayanan kesehatan, terutama untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mereka dapat menjalani masa kehamilannya dengan optimal, dengan sehat, bersalin dengan kondisi yang selamat, dan juga melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Nah, tentunya sinergisitas antara ibu hamil dan petugas pelayanan kesehatan menjadi hal yang penting, terutama dalam hal ini bagi petugas kesehatan untuk bisa memberikan satu pemahaman, kemudian penyadaran kepada ibu hamil bahwa kondisi yang dialami ini adalah bagian dari sesuatu yang penting untuk diperhatikan, mengingat ibu hamil adalah satu kondisi yang boleh dikatakan penentu bagaimana mereka akan menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang berikutnya dari cara mereka merawat dirinya pada masa kehamilan. Oke, ada beberapa hal yang juga tidak kalah penting pada ketika kita bicara tentang pelayanan kesehatan pada masa kehamilan. Apa sih yang menjadi fokusnya? Nah, fokus yang perlu diketahui di sini adalah pada antenatal care-nya, pada kunjungan pada masa kehamilan. Nah, rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan minimal setidaknya ada 3 fase atau 3 kali, bukan 3 kali, maksudnya 3 trimester ya, kalau dikatakan 3 trimester yang perlu di mana seorang ibu hamil untuk secara berkesinambungan melakukan pemeriksaan terhadap kehamilannya. Nah, pada trimester pertama itu dilakukan pemeriksaan 1 kali. Nah, biasanya ini sebelum minggu ke-16. Kemudian pada trimester kedua itu juga 1 kali pada trimester pada minggu ke 24 sampai ke 28 ya. Ada 1 kali di situ, periodenya rentangnya ada pada periode minggu ke-24 dan 28, dan kemudian yang berikutnya pada trimester ketiga itu dilakukan 2 kali pemeriksaan antara minggu ke-30 sampai 32 dan antara minggu 36 sampai 38. Nah, namun dalam kacamata data memang kita agak prihatin melihat bahwa pada kunjungan di trimester awal biasanya laporan-laporan kunjungan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan memang cenderung mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Biasanya dikarenakan bahwa masyarakat atau ibu hamil hanya atau wanita pasangan usia subur hanya datang ke pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi hamil atau tidak. Nah,
ketika masuk pada trimester ketiga antara minggu ke-30 dan 32 dan antara minggu 36 sampai 38 ini secara data statistik atau data laporan pelayanan kesehatan menunjukkan angka yang cenderung mengalami penurunan. Padahal pada fase atau pada trimester ketiga ini adalah pada trimester yang amat-amat krusial untuk kemudian si ibu untuk bisa memeriksakan dirinya ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk melihat bagaimana perkembangan kondisi janin yang berada di dalam rahim si ibu. Nah, apa saja pelayanan antenatal yang dikatakan antenatal terpadu? Nah, di slide Anda dapat simak di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan antenatal terpadu atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah pemberian pelayanan dan konseling kesehatan termasuk stimulasi dan gizi agar kehamilan ibu bisa berlangsung sehat dan janinnya juga lahir dengan kondisi sehat dan cerdas. Tentunya konseling kesehatan ini juga dibarengi dengan satu upaya untuk melakukan anamnesa terhadap kondisi kesehatan si ibu dan kondisi status kesehatan si ibu. Mulai dari pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan kondisi lingkar lengan, dan seterusnya. Dan ini biasanya dilakukan oleh teman-teman di pelayanan kesehatan, khususnya pada tenaga bidan. Kemudian berikutnya adalah deteksi dini terhadap masalah, penyakit, dan penyulit atau komplikasi kehamilan yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah penyiapan persalinan yang bersih dan aman. Nah, penyiapan persalinan yang bersih dan aman ini tentunya juga dibarengi terhadap bagaimana nantinya akan ada hubungan dengan pengambilan keputusan dan siapa yang mengambil keputusan atau yang terkait dengan perencanaan yang dilakukan oleh ibu dan keluarga, terutama dalam hal di mana mereka akan melakukan persalinan. Kemudian perencanaan, antisipasi, dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi penyulit atau komplikasi. Di slide berikutnya kita akan bicara terkait dengan hal yang spesifik berhubungan dengan bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam antisipasi dan persiapan dalam melakukan rujukan. Kemudian penata laksanaan kasus serta rujukan cepat dan tepat waktu bila diperlukan. Nah, penata laksanaan kasus serta rujukan cepat dan tepat waktu ini juga akan sangat tergantung dari siapa yang akan mengambil keputusan di dalam keluarga, terutama ketika terjadinya komplikasi. Makanya kemudian ini menjadi hal yang juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Dan dalam pelayanan antenatal terpadu berikutnya, yang terakhir adalah melibatkan adanya keterlibatan ibu hamil, suami, dan keluarga dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan status gizi ibu hamil, kemudian juga persiapan terkait dengan persalinan, dan kesiagaan apabila terjadi penyulit atau komplikasi dalam masa kehamilannya. Nah, baik. Karena kita bicara terkait dengan aspek promotif dan preventif, maka kita akan lebih banyak bicara pada koridor apa yang menjadi tugas dan fungsi kita sebagai ahli kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, kemampuan dan pengetahuan mereka tentang masa kehamilan. Nah, mengingat aspek komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pelayanan antenatal terpadu adalah sesuatu yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan menuju ke pelayanan kesehatan agar mereka bisa mendapatkan kepastian terhadap status kesehatan mereka. Oke, kita akan lihat satu persatu di sini. Pada
hal-hal yang perlu disampaikan atau dibicarakan pada komunikasi atau KIE pada pelayanan antinatal terpadu. Apa saja materi-materi yang perlu disampaikan? Yang pertama adalah persiapan persalinan dan kesiagaan dalam menghadapi komplikasi. Nah, materi-materi yang terkait dengan persiapan ini meliputi di dalamnya pesan-pesan tentang tanda dan bahaya dalam kehamilan, persalinan, dan nifas. Kemudian kenapa pentingnya tabungan ibu bersalin. Kemudian dan beberapa penjelasan-penjelasan terkait dengan tabulin. Kemudian terkait dengan di mana mereka akan bersalin, terkait dengan tempat persalinan mereka dan alat transportasi yang digunakan apabila kemungkinan mereka akan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Kemudian siapa yang akan menjadi penolong persalinan dan calon donor darah apabila diketahui adanya risiko. Kemudian yang pada akhirnya mau tidak mau harus membutuhkan donor darah dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa si ibu hamil atau ibu yang akan melahirkan nantinya. Kemudian pendampingan persalinan. Nah, terkait dengan pendampingan persalinan kita akan bicara nanti di slide berikutnya. Dan suami siaga atau suami yang siap antar jaga. Kemudian dalam konteks persiapan persalinan dan kesiapan menghadapi komplikasi ini dalam konteks suami siaga, memang ada baiknya bahwa KIE itu tidak hanya ditujukan kepada ibu hamil semata, tetapi juga kepada suaminya, suami yang mendampingi. Itu kenapa kemudian konteks suami siaga ini sangat ditekankan kepada para suami yang kemudian memiliki pasangan yang sedang dalam kondisi hamil untuk diberikan satu edukasi terkait dengan apa yang menjadi peran dan fungsi dari suami dalam masa kehamilan istrinya atau pasangan hidupnya. Kemudian yang kedua adalah materi tentang inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Nah, IMD diketahui sebagai satu pintu awal untuk tercapainya ASI eksklusif. Nah, untuk itu maka ada beberapa hal yang kemudian perlu disampaikan, pesan-pesan kesehatan yang perlu diketahui oleh ibu hamil dan keluarga, khususnya untuk materi-materi yang berhubungan dengan skin to skin contact atau untuk inisiasi menyusui dini. Bagaimana caranya melakukan atau strategi atau tips yang perlu dilakukan bagi seorang ibu dalam memberikan atau melakukan inisiasi menyusui dini. Dan bagaimana posisi yang tepat dalam memberikan inisiasi menyusui dini atau posisi yang tepat untuk bisa menyusui anaknya. Nah, apalagi kalau pasangan-pasangan muda. Nah, ini juga menjadi hal yang penting untuk disampaikan kepada mereka karena mereka belum memiliki pengalaman yang cukup terkait dengan cara menyusui atau memberikan atau melakukan inisiasi menyusui dini kepada bayinya. Kemudian yang berikutnya adalah kolostrum. Nah, kolostrum ini juga menjadi hal yang penting untuk disampaikan mengingat masih ada dan ditemukan juga masyarakat-masyarakat yang membuang kolostrum itu karena menganggap bahwa kolostrum sebagai ASI yang atau air susu ibu yang basi. Nah, ini juga perlu diluruskan mengingat pemahaman-pemahaman yang salah yang pada akhirnya akan merugikan ibu dan bayi yang dilahirkan. Kemudian rawat gabung atau yang disebut dengan rooming in. Nah, terkait dengan rooming in ini adalah satu kondisi kita akan melihat bagaimana kondisi-kondisi tertentu. Nah, apakah kemudian perlu dilakukan rawat gabung atau tidak, maka itu juga akan dilihat pada kondisi tertentu dari anak yang dan ibu yang akan melahirkan nantinya dan kemudian juga anak yang akan dilahirkan nanti seperti apa kondisinya. Dan kemudian pemberian ASI. Nah, ini juga tidak kalah penting. Nah, ASI eksklusif itu
ya harus diberikan selama 6 bulan. Nah, konteksnya adalah yang diberikan sebagai makan bagi si bayi hanyalah ASI, air susu ibu saja, tidak ada tambahan-tambahan lainnya. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan mengingat banyak masih persepsi yang salah di masyarakat kita terkait dengan pemberian ASI. Kemudian juga pemberian susu formula. Nah, ini juga perlu dicegah mengingat banyak di antara ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda yang hopeless atau putus harapan ketika air susunya tidak keluar karena satu cara yang salah dalam perawatan payudaranya, perawatan puting susunya, hingga kemampuan untuk bisa menstimulasi atau merangsang keluarnya ASI itu dari payudaranya masih sangat rendah, sehingga ketika mereka merasa bahwa ASI-nya tidak keluar, maka mereka memutuskan untuk memberi susu formula. Atau satu kondisi-kondisi yang tertentu, misalnya yang dimana ada terkait dengan infeksius yang memang tidak mau itu harus diberikan ASI, diberikan susu formula. Tapi itu kasuistik. Di pelayanan kesehatan rujukan biasanya kita temukan seperti itu. Kemudian materi tentang KP pasca persalinan. Nah, ini terkait dengan metode yang sesuai dalam masa nifas. Nah, nanti KP pasca persalinan ini akan sangat tergantung kepada perencanaan kehamilan atau terkait dengan jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu. Biasanya kalau ini perlu diedukasi ya kepada ibu hamil, mengingat perlunya memberikan jarak antar anak satu dan anak berikutnya pada masa kehamilan dan persalinannya. Tujuannya adalah untuk kesehatan dari si ibu, memberikan waktu bagi rahim untuk melakukan satu proses recovery terhadap kondisi yang ada di dalam tubuh si ibu itu sendiri. Nah, karena kalau diibaratkan sebagai mesin, maka harus ada proses maintenance atau perawatan yang intensif dan butuh waktu untuk mengembalikan kepada fungsi yang optimal. Berikutnya terkait dengan masalah gizi. Nah, materi terkait dengan masalah gizi ini berisikan tentang pesan-pesan mengenai suplementasi gizi, kemudian konsumsi garam beriodium, dan makanan padat kalori dan kaya zat besi. Nah, sehingga ibu hamil bisa mengetahui tentang apa saja sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, atau jenis-jenis makanan apa saja yang dapat mereka konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan pada masa kehamilan. Sehingga ini juga menjadi hal yang sangat penting terkait dengan bagaimana cara mereka untuk bisa mengelola dan mengolah makanan-makanan yang dikonsumsi sehari-hari, dan juga terkait dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil. Kemudian berikutnya adalah imunisasi TT pada ibu hamil. Nah, pentingnya imunisasi TT ini sebagai pesan yang ditujukan kepada ibu hamil dalam satu upaya untuk pencegahan dan perlindungan bagi ibu dan bayi dari resiko terinfeksi tetanus. Nah, karena itu akan mengakibatkan dampak yang buruk juga bagi kesehatan bayi yang akan dilahirkan nantinya. Kemudian berikutnya adalah masalah penyakit kronis dan penyakit menular. Nah, terkait dengan bagaimana cara pada masa kehamilan itu si ibu mampu melakukan satu upaya pencegahan, pola perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian bagaimana mereka untuk bisa mengenali dan mendeteksi secara dini gejala-gejala penyakit yang mereka alami, dan bagaimana cara mereka untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam upaya mengembalikan satu kondisi yang optimal
agar tidak mengganggu proses kehamilan yang terjadi pada dirinya. Kemudian yang terakhir adalah maaf, masih ada ya masih ada satu slide lagi terkait dengan materi KIE. Kelas ibu. Nah, kelas ibu ini materi yang disampaikan berisikan tentang pesan bahwa setiap ibu hamil harus menggunakan buku KIA. Buku KIA sebagai satu acuan bagi tenaga kesehatan untuk memantau perkembangan dari kehamilan dari si ibu. Nah, untuk itu maka ketika melakukan konsultasi ke pelayanan kesehatan, pastikan bahwa ibu itu membawa buku KIA. Nah, kemanapun ke tenaga kesehatan yang ada di sekitar wilayah mereka atau di tempat yang lain, tetapi buku itu tetap dibawa. Jadi tidak masuk ke pelayanan kesehatan satu, kemudian ke pelayanan kesehatan kedua punya buku yang berbeda, sehingga pelayanan kesehatan tidak dapat memantau secara detail atau secara pasti terkait dengan status kesehatannya. Kemudian bertukar pengalaman antar ibu hamil. Nah, kelas ibu hamil ini menjadi satu wadah atau sarana bagi ibu-ibu hamil lainnya untuk bisa bercerita terkait dengan pengalaman dan cara-cara mereka untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami selama masa kehamilan. Sehingga bisa jadi itu menjadi satu best practice bagi ibu-ibu yang lain, terutama bagi mereka yang belum memiliki pengalaman hamil, untuk bisa menerapkan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman mereka dalam kelas ibu tersebut, dan juga melakukan kegiatan senam hamil dalam upaya untuk memudahkan atau melakukan satu proses relaksasi atau elastisitas pintu rahim untuk bisa lebih fleksibel dan memudahkan dalam proses persalinan nantinya. Berikutnya yang ke-8 adalah brain booster. Nah, ini adalah materi yang juga penting, bagaimana menjalin satu komunikasi, ya, menstimulasi otak anak itu bahwa komunikasi itu bukan hanya ditekankan kepada ketika anak itu sudah lahir, tetapi juga ketika anak itu berada di dalam kandungan si ibu. Nah, stimulasi itu bisa dilakukan dengan mengajak bicara orang tua atau si ibu, mengajak bicara anak yang masih berada di dalam kandungan si ibu. Si ayah bisa berbicara dengan memegang atau bersuara, menyapa si anak yang berada di dalam rahim si ibu, bahwa itu juga adalah bagian dari cara untuk bisa menstimulasi perkembangan dari janin yang berada di dalam rahim si ibu itu. Kemudian juga bisa menggunakan alternatif stimulasi janin dengan musik atau murotal misalnya, itu juga bisa dilakukan. Kemudian pemberian nutrisi gizi seimbang untuk juga pada ibu hamil. Kemudian berikutnya adalah informasi HIV/AIDS, ya, jadi penularan infeksi dari ibu ke anak. Ini juga pencegahan penularan infeksi dari ibu ke anak yang terkait dengan IMS atau terkait dengan HIV. Nah, ini juga harus diberikan penjelasan bahwa pentingnya bagi si ibu pula untuk melakukan tes atau screening terkait dengan status kesehatan seksual mereka. Nah, apakah memiliki IMS atau memiliki HIV. Nah, ini juga menjadi aspek yang sangat serius untuk diperhatikan, terutama di dalam pelayanan kesehatan, mengingat resiko yang akan dialami tidak hanya akan dialami oleh si ibu, tetapi juga akan dialami oleh anak yang berada di dalam rahimnya. Kemudian yang terakhir adalah informasi tentang kekerasan terhadap perempuan. Nah, informasi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan ini berisikan terkait dengan pesan-pesan pengertian dan jenis bahkan bentuk dari kekerasan itu sendiri seperti apa, dan dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana cara untuk mencegah
dan menangani kejadian dari kekerasan terhadap perempuan ini, terutama di dalam kehidupan rumah tangga, apalagi dalam kondisi kehamilan. Saya sampaikan di awal terkait dengan langkah-langkah, ya, langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan persalinan. Nah, yang perlu dilihat di sini yang pertama adalah bagaimana ibu hamil itu bisa membuat rencana persalinan. Yang pertama, apa saja rencana persalinannya? Yang pertama adalah menentukan tempat persalinan. Jadi seorang ibu sudah harus bisa menentukan sejak awal di mana dia akan bersalin, apakah di puskesmas, ataukah di klinik, atau mungkin di rumah sakit. Dan itu menjadi hak bagi ibu hamil. Kemudian memilih tenaga kesehatan terlatih. Seorang ibu hamil diberikan kebebasan untuk kemudian memilih siapa yang akan menjadi tenaga kesehatan yang akan membantu pada proses persalinannya nanti. Dan juga bagaimana dia bisa menghubungi tenaga kesehatan. Nah, ketika kita bicara pada garda terdepan di masyarakat atau di community base, itu adalah bidan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana transportasi ke tempat persalinan. Nah, ini juga harus dipikirkan. Apakah aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu terhalang atau tidak pada transportasinya. Kemudian bagaimana juga nanti dengan kondisi jalan dan lain sebagainya yang tentunya juga akan sangat berpengaruh besar bagi kesehatan ibu hamil itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah siapa yang akan menemani pada saat persalinan. Nah, pertanyaan terkait dengan siapa yang akan menemani pada saat persalinan ini tidak hanya terbatas pada suami, tetapi memang idealnya adalah suami. Tetapi tidak semua juga pasangan dari si ibu hamil ini atau suami itu memiliki kesiapan untuk bisa menemani pada saat persalinan. Artinya siapapun boleh sebenarnya untuk menemani si ibu dalam proses persalinannya, asalkan kemudian mereka siap secara fisik dan mental untuk memberikan support atau dukungan kepada ibu yang akan melahirkan nantinya. Kemudian berapa banyak biaya yang dibutuhkan dan bagaimana cara mengumpulkan biaya tersebut. Nah, ini akan terkait dengan rencana tentang bagaimana seorang ibu mempersiapkan jaminan kesehatannya. Nah, mulai dari dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk asuransi kesehatan. Nah, ini juga harus disiapkan secara lebih awal, mengingat banyak di antara masyarakat kita yang masih belum sadar atau memperhatikan tentang pentingnya persiapan biaya dalam proses persalinan, mengingat bahwa kita tidak bisa memastikan secara pasti bahwa persalinan itu pasti akan berlangsung secara normal, walaupun itu adalah harapan. Tapi kemungkinan terjadinya komplikasi yang menuntut akan adanya pelayanan kesehatan rujukan dan membutuhkan biaya yang besar, maka itu juga perlu untuk diperhatikan oleh masyarakat. Kemudian siapa yang akan menjaga keluarganya jika ibu sedang melahirkan? Nah, ini juga penting untuk dibicarakan dalam kehidupan keluarga. Mengingat masih banyak pula di antara ibu-ibu yang akan melahirkan itu merasa bimbang terkait dengan siapa yang akan menjaga, misalnya anak yang dilahirkan adalah anak yang kedua atau ketiga. Mereka bimbang terhadap anak yang pertama, siapa yang akan menjaganya, siapa yang kemudian akan mengurus rumah dan lain sebagainya. Nah, ibu yang akan bersalin atau yang akan melahirkan nantinya itu harus dibebaskan dari pemikiran-pemikiran yang bisa memberikan dampak terkait dengan timbulnya kecemasan atau stres dan depresi pada ibu hamil atau ibu yang akan melahirkan nantinya. Langkah yang kedua adalah membuat rencana pengambilan keputusan apabila terjadi kegawat daruratan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam rencana pengambilan keputusan adalah siapa yang membuat keputusan utama dalam keluarga. Apakah suami, apakah kemudian mertua, ataukah
adik ipar dan seterusnya. Mengingat bahwa ini akan terkait dengan satu kondisi yang emergensi. Harus ada keputusan terkait dengan satu kondisi di mana si ibu hamil atau ibu yang akan bersalin harus mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan, ya, yang diakibatkan oleh adanya problem dalam proses kehamilan atau dalam persalinannya. Dan biasanya pelayanan kesehatan akan meminta atau mengajukan informed consent terkait dengan siapa yang akan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan terkait dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan kepada si ibu hamil atau ibu yang akan melahirkan. Nah, kedua adalah siapa yang akan membuat keputusan apabila pembuat keputusan utama tidak ada saat terjadi kegawat daruratan. Ini juga harus direncanakan dari sejak awal, sehingga ada proses pendelegasian ketika mengambil keputusan utama tidak berada di dalam atau tidak berada di tempat pada saat yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah mempersiapkan transportasi jika terjadi kegawat daruratan. Nah, perencanaan ini juga tentunya harus dimulai dari di mana ibu akan melahirkan. Nah, ketika kita bicara di mana ibu akan melahirkan, tentulah juga akan bicara tentang apa alat transportasi yang akan digunakan di sana. Nah, dan kemudian aksesibilitasnya mendukung atau tidak. Nah, kondisi baik itu kondisi jalan, mengingat kondisi demografis yang ada di Indonesia itu juga cukup berbeda. Tidak semuanya memiliki jalan yang rata, jalan aspal atau jalan beton. Karena masih ada juga daerah-daerah yang sangat terpencil, yang kemudian aksesibilitasnya harus melewati jalur air, kemudian jalan darat dengan kondisi tanah yang tidak stabil atau yang becek, kemudian harus melewati gunung dan lain sebagainya. Kemudian di mana akan dirujuk apabila terjadi kegawat daruratan, ini juga perlu difikirkan dari awal, walaupun itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian bagaimana cara menjangkau tempat rujukan jika terjadi kegawat daruratan. Ini tadi terkait dengan alat transportasi yang digunakan. Berikutnya adalah bagaimana mendapatkan dana jika terjadi kegawat daruratan. Artinya ini akan terkait dengan persiapan. Makanya di awal tadi dikatakan bahwa persiapan terkait dengan asuransi kesehatan, tabulin, itu adalah menjadi prioritas yang utama. Seharusnya memang dari awal ketika mendapatkan keputusan bahwa perempuan itu hamil, maka sejak saat itu kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memikirkan dan menyisihkan atau penghasilannya untuk persiapan ke persalinan dari pasangan hidupnya atau istrinya. Mengingat tidak ada sesuatu yang boleh dikatakan tidak bisa diprediksi atau yang disebut dengan unpredictable pada kondisi-kondisi yang berhubungan dengan aspek fisik dari ibu hamil itu sendiri, dan juga bagaimana cara mencari donor dan siapa yang akan direncanakan mencari donor. Yang keempat adalah membuat rencana dengan pola menabung. Nah, dalam hal ini, tenaga kesehatan dapat menjadi fasilitator dalam upaya mendiskusikan dengan ibu dan keluarga terkait dengan kesiapan dana apabila terjadi satu kondisi kegawat daruratan. Nah, makanya kenapa kemudian pentingnya pemeriksaan kehamilan dengan standarisasi 4 kali pemeriksaan dengan 3 trimester tadi adalah dalam satu upaya untuk bisa melihat dan memberikan pelayanan itu secara komprehensif, tidak hanya pada bentuk aspek fisik saja, tetapi terkait dengan bagaimana mempersiapkan kondisi-kondisi yang sifatnya unpredictable. Nah, ini menjadi hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, mengingat bahwa kita tidak bisa memastikan bahwa kondisi kehamilan itu akan 100% semuanya aman. Ada sesuatu yang kondisi yang dimana kita harus persiapkan sebelum itu terjadi. Dan kondisi itu akan sangat terkait dengan kondisi biasanya ekonomi masyarakat.
terjadinya keterlambatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan itu biasanya juga sangat didasari oleh adanya faktor ekonomi, karena mereka tidak memiliki finansial yang cukup untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan ataupun rujukan. Nah, ini juga perlu untuk diperhatikan dan didiskusikan bersama ibu dan keluarga. Dan bagaimana langkah berikutnya adalah mempersiapkan peralatan untuk persalinan. Nah, tenaga kesehatan dalam hal ini berupaya bisa memberikan satu upaya untuk bisa membantu ibu dalam menyiapkan apa yang menjadi keperluan-keperluan mereka pada saat menjelang persalinan, terutama juga persiapan bagi diri mereka, bagi ibu dan bagi bayi yang akan dilahirkannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membantu mereka untuk membuat daftar peralatan minimal yang harusnya mereka siapkan, baik itu untuk mereka ataupun untuk bayi mereka. Dan itu bisa saja kemudian disiapkan oleh ibu itu sendiri atau oleh keluarga yang kemudian nanti itu sudah harus ready untuk dibawa pada saat proses persalinan, sehingga tidak lagi ada satu kondisi atau kejadian di mana pada saat proses persalinan si ibu datang ke fasilitas pelayanan kesehatan tanpa membawa persiapan apa-apa, sehingga seperti popok, kemudian popok bayi, kemudian alas atau selimut bayi atau selimut kain si ibu itu juga masih belum disiapkan. Dan itu juga menjadi hal yang seringkali kemudian terjadi di pelayanan kesehatan. Dan ini juga hal yang terlihatnya sepele, tetapi juga merupakan bagian dari hal yang menunjukkan bahwa seorang ibu itu dikatakan siap atau tidak dalam menyiapkan proses kehamilan dan persalinannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu kembali di MT Academy pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.